Ngambil rumahnya jadi. Nikahnya nggak jadi. Anjing. Jadi teman-teman halu. Ya teman-teman lalu. Kalau mau pacaran jangan lama-lama, kalau pacaran lama belum terjadi juga ya. Betul. Tapi emo banget kan. Screamo banget kan. Nah dia dulu ngasih tahu nih Ling, Indurikan Hitam. Dulu lebih ke Bring Me The Horizon. Nah kan ke sana tuh ya. MTH. Habis kesini tuh kemarin. Iya. Ngambek. Nggak ngambek sebenarnya. Cuma bete Olivernya. Bete emang ngambek. Tipis. Tapi keren. Itu keren. Dulu gue bangun bareng Bestiality, Burger Kill, Outright. Itu band-band gede itu. Ngeband lagi lah. Anjay, keren le. Halo. Gue selalu begini ya. Gue mikirin nih. Apa? Kenapa namanya Halu? Kamu yang bikin deh? Seharusnya sih lu yang bikin. Tapi lebih dominan ya. Menurut gue ini Halim Kumang. Anjing. Ini kan gue yang bikin. Lu lihat dari namanya aja Halim. Kumang ada kan Kumangnya? Iya. Maksud gue ini kan gue yang bikin ya. Iya. Namanya. Tapi kenapa lu yang ngertiin anjing? Ya itu deh. Gimana ya? Gue mikir juga dari tadi juga lebih spesifiknya ke nama gua gitu. Ya kalau misalkan iya nih. Ya kan? Halu nih menurut tuh. Halnya Halim. Punya Kumang. Kenapa lu ada 3 huruf, gue cuma 1 anjing. Terus ngambilnya juga bukan. Lu kan Hal nih. Kenapa gue nggak Kum gitu? Cuma U-nya doang, bukan inisial. Tapi karena ini udah kelihatan lah Mang, udah pasti menang gua. Intinya gini Mang ya. Kalau gua tuh selalu poser. Jadi artinya dari lu nih. Iya enggak juga. Oh ya, gue kita bikin gini. Gimana? Halu, dulu itu kan gue sama Alim udah kenal lama banget ya. Ya, sekitar dari SMP. SMA kali. SMP. Lu enggak. Lu tuh SMP. SMP lu tuh nyamper ke gua. STM itu anjing. SMP. Lu naik Supra Pit. Agak, lu dulu main sama Rian, tau gak sih lu? Rian temen tetangga gua. Ya itu gue main sama Rian. Pas SD. Ya, terus SMP. Gak tahu kenapa, lu tiba-tiba ke rumah gua. Enggak, waktu itu ada siapa ya bareng. Jadi, lu tuh harusnya dulu barengan sama Ito kan. Ito kan dulu kan kakak kelas lu kan. Iya. Nah, tapi gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba orang juga nggak tahu itu siapa nih. Iya, itu temen kita ya. Adalah temen kita ada. Salah satu. Tapi intinya mah waktu itu zaman SMP, gue inget banget lu ke rumah gua jalan kaki. Itu mah bukan naik motor, beda. Ngapain juga ke rumah lu? Jemput barengan kita lewat Gang Bapet. Lu ngajakin gue jalan lewat Gang Bapet. Nah itu dari situ dah tuh kita berteman. Tapi kita memang nggak terlalu. Gang Bapet gue tahu. Jadi dulu waktu SMP itu kita berangkat sekolah jalan kaki. Komplek rumah kita tuh ada Gang Bapet namanya. Kecil. Perumahannya tuh bukan sebenarnya sih itu antara rumah sama rumah. Nah, jadi sering lah tuh anak-anak sekolah kita lewat situ. Ya gitu pokoknya. Ya udahlah, SMP lah ya. SMP. Gue kenal sama lu SMP. Tapi deketnya itu pas zaman dari SMK ya. SMK kita karena bareng naik motor. Cuma hai doang lah. Hai. Pas sering-sering ngobrol deep itu pas kuliah ya? Zaman kuliah. Benar berarti ya, zaman kuliah itu benar. Ya udah mulai lebih ke ngobrolin kehidupan, masa depan. Kita bakal menjadi apa? Future kan ya? Future. Ya. Pernah gitu. Gak bagus tahu sih. Simple present ya. Ya jadi pas kuliah tuh kita tuh sering halu ya. Sering apa namanya ngayal. Kayak Kumang tiba-tiba pengen punya mobil, pengen punya rumah. Ya. Gue pun sama, gue pengen. Karena waktu itu kita ngobrol di rumah gue waktu itu. Ya. Tiba-tiba Kumang masih kuliah. Waktu itu sambil kerja kan. Ya. Sambil kerja pulang kuliah, Lim gue pengen cerita, pengen ngobrol. Ayo gue ke rumah. Kita di rumah belakang ayo. Oke, pas gue ke rumah lu lagi mabok. Waktu itu mas. Apa mana ini? Gitu sih? Iya, nggak gitu juga sebenarnya, nggak gitu. Teman gitar dekat aquascape kan. Bro, kagak ada. Tapi nggak mabok juga sih, itu lebih ke dengerin lagu. Minum dikit. Kan bukan minum, dikit, ya kan? Emang boleh minum gitu balik? Nggak ada yang larang.
waktu itu ada rumah ya, satu ya? Ada. Jadi rumah tuh bukan rumah keluarga. Bukan rumah, ya maksudnya rumah keluarga gua. Cuma rumahnya lebih ke Las Vegas. Kosong ya? Itu parah itu. Pakai buat nongkrong. Nah, dari situ di salah satu obrolan, karena kita sering halu. Nah, di halunya itu gue kepikiran tuh, kita kan sering ngobrol nih. Kenapa nggak dibikin podcast aja ya? Ya, itu pernah ngomong gitu. Tapi waktu itu podcast gak seramai sekarang. Ya. Paling dulu apa sih? Itu kan cuma kita nggak kepikiran cuma kita kayaknya setiap ngobrol pengennya jadi podcast tapi nggak jadi. Sampai kita dulu punya temen nambah lagi tuh. Sampai gue waktu itu digoblok-goblokin sama 3 teman gue, Kumang, Uprit sama Eko dulu. Sempat gue digoblok-goblokin. Kenapa emang? Karena gue punya pemikiran dulu tuh masih zaman pacaran. Masih zaman pacaran. Pacaran 9 tahun lo anjing. Waktu gue putus terakhir 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Buset. Mas pas KPR dapet ya? 10 tahun. Nah itu masalahnya. Jadi nggak? Nggak jadi. Ngambil rumahnya jadi. Nikahnya nggak jadi. Anjing. Jadi teman-teman halu. Ya teman-teman halu. Kalau mau pacaran jangan lama-lama, kalau pacaran lama belum jadi juga ya. Betul. Tapi memang beberapa teman kita ada yang jadi sih sebenarnya. Cuma kejadian di keluarga di kehidupan teman-teman kita yang apes gua. Ada beberapa juga yang lain, cuma lebih apes gua. Sadar kali ya dia. Anjing. 10 tahun nih. 10 tahun nih. Anjing. Cuma itu jadi pembelajaran. Tapi tetap waktu itu posisinya gue batu banget. Waktu itu jadi gue dikasih tahu sama teman-teman gue, lu ngapain sih Lim, kan lu belum nikah, kenapa beli rumah yang notabene itu tidak mungkin kalau buat anak zaman sekarang lu beli rumah barengan gitu. Anak yang udah nikah aja beli rumah tuh agak PR. Apalagi yang baru pacaran. Emang waktu itu masih kuliah. Kerja sambil kuliah, terus akhirnya gue memutuskan untuk berkomitmen beli rumah. Apa yang ada di otak lu berdua? Maksudnya lu masih pacaran. Lu udah beli rumah. Kalau belum satu jadi anjing. Karena waktu itu tahun lu ya. Tapi emang goblok ada kenyataan. Emang goblok. Sangat goblok. Jadi ada satu momen. Gua, Halim sama ada satu teman gua. Itu nekan. Karena gua temennya ya kan. Betul. Gue nekan, lu ngapain sih goblok? Belum tentu jadi, lu ngapain ngambil rumah? Kekeh anjing. Jadi gue nekan dia, gue dari jam 8 habis isya sampai jam 12. Lebih mah? Enggak, gue dulu. Sampai jam 12. Debat, tetap kalah gue. Gak lama temen gue datang satu, Uprit namanya. Main dia nyampe pagi, tetap gak kena. Gue di situ. Dari yang kesel, bantuin, gue sampai bakar sampah anjing. Sampai capek banget. Jadi sebenarnya counter gue terlalu banyak. Tapi gue tidak sadar itu. Karena immortalnya terlalu tebal. Dan akhirnya putus gue sama Uprit ketawa. Sebenarnya gak cuma gue bilang jangan anjing. Tapi itu gokil itu. Gue sampai punya rumah. Maksudnya salah satu impian hidup gue punya rumah. Hah? Rumahnya mana? Jadi harta gue lagi. Dan akhirnya salah satu halu kita tercapai. Bikin podcast apa sih? Gue sih ya gue nggak tahu podcast apa enggak, cuma maksud gue oke lah podcast lah. Oke deh. Masih oke lah podcast mah. Karena kan biar terrealisasikan kayak gitu. Dan dulu. Halo. Halim Kumang. Anjing. Tetap poster. Ini apa lu pakai baju? In Hurricane Rhythm gak tau dong? Ini baju sebenarnya ya menurut gua. Ini baju apa dulu? Baju band Screamo Jakarta. Jadi dulu gue sempat ngefans sama band In Hurricane Rhythm ini sebenarnya dari zaman SMP. Yang kenalin In Hurricane Rhythm ini temen gue. Temen kita juga sebenarnya sih. Juan dulu emo banget kan. Screamo banget kan. Nah dia dulu ngasih tahu nih Lim In Hurricane Rhythm dulu lebih ke Bring Me The Horizon. Nah kan kesana tuh ya. MTH. Habis kesini tuh kemarin. Iya. Ngambek. Nggak ngambek sebenarnya. Cuma bete Olivernya. Bete emang ngambek. Tipis. Nah itu kenapa ngambeknya? Anjing dibahas itu. Jadi dulu Jawa ngasih lihat lah tuh, nih Lim. Akhirnya gue ke bawah. Nah, gue punya baju ini tuh, tapi
setelah bertahun-tahun gue ngefans sama band ini dan itu gue udah jauh banget. Kebetulan yang punya band ini itu temen gue. Ya. Temen gue. Jadi gue ngefans lu udah temenan? Belum. Jadi gini, awalnya kan gue ngefans doang. Cuma cerita dulu. Nah, suka nongkrong di Cibubur ternyata dia rumahnya. Yeah. Nah, dikenalin lah gue, Lim ini ternyata vokalis Indonesian Rhythm. Nah, ternyata. Iya, bukan berarti lu ngefans gak tau vokalisnya aja. Gak tau, enggak. Jadi nyolong lah. Ngefans gak tau? Enggak, bukan gitu masalahnya. Bukan bener kenapa ternyata. Emang dulu vokalisnya udah ganti, Mas. Vokalisnya ganti. Vokalisnya ganti. Gak berarti lu ngefans dulu, lu tahu personilnya. Ya, tapi nggak tahu banget itu vokalisnya siapa, gitaris siapa. Cuma gue sampai sekarang punya nomor gitarisnya. Nah, ganti juga? Enggak. Itu baru gitarisnya dari katanya. Lu gimana sih? Bener gue kan apa kagak sih kok katanya? Ya karena gue ngefansnya dulu FOMO, Mang. Jadi jadi kayak kan karena Jawa ya. Gue ngefans. Tapi emang suka lagunya. Terus karena dulu yang hype tuh dulu kayak band-band luar, tapi yang di lokalannya tuh gue suka, cuma belum bisa nonton. Zaman SMP kita belum bisa nonton konser lah. SMP ya. Bisa. Ya Mekarsari. Mekarsari, Ramayana. Dulu belum ada Medland, belum ada Inbox. Tapi Mekarsari kan. Iya kan? Iya, tapi gue dulu nggak nonton itu. Gue dulu anak gigs ya. Skena gigs dulu. Ada HTM-nya ya dulu. Ada HTM-nya agak mahal. Masih mahal. Berapa sih dulu? 15.000. SMP tahun berapa sih dulu? 2009. Dulu banyak ini ya. Tua banget. Anak-anak acara dulu. Anak acara dulu. Berarti lu doyan Kobis ya? Enggak ya. Seumur gua meskipun anak gigs, skena gigs, itu gua gak pernah pacaran sama Kobis, anak-anak lisensi gak pernah. Kobis apa? Kobis itu apa sih? Ada yang dulu ya? Kok bisa kali ya? Jadi gua baru kenalin tuh sama vokalisnya. Emang baru 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir gitu. Dia di situ terus gue nongkrong ngobrol. Pas COVID kemarin dia meninggal. Temen gue ini meninggal. Tapi sebelum meninggal itu dia bilang gini. Cerita karena gue sering ngobrol pas COVID itu dia ngeluarin single kan ini yang apa namanya tuh Lentera, apa sih namanya? Gadis Pembawa Lentera, ini lagunya. Ngefans anjing, gak hafal Lentera apa. Gadis Pembawa Lentera. Waktu itu dia ngeluarin single baru kan, sekian lamanya dia punya lagu yang screamo, terus akhirnya dia agak-agak inilah, nggak terlalu screamo lah. Jadi nggak terlalu scream. Nah, pas dia ngeluarin single ini dia ngeluarin baju merchant ini kan. Ini merchant pertama kali gue beli ori. Emang tadi zaman SMP saya beli The Black Dahlia Murder. Nah, gue beli dari dia terus dia bilang gini, Rolling, gue punya merchant nih. Lo tahu kan? Iya tahu. Namanya Ibeng dulu. Apa? Ini nama vokalisnya. Tapi gue panggil dia sebenarnya namanya Berry. Udah almarhum tuh. Apa Mas Ber? Gue panggilnya Mas Ber. Anak-anak manggilnya Ibeng kan. Mas Ber, itu merchantnya pre-order apa gimana gitu lah. Akhirnya gue beli. Setelah gue beli, gak lama itu ini merchant jadi. Dia meninggal waktu COVID. Tapi udah bayar? Udah. Yang kayak teman kita itu anjir. Gak usah bahas lah. Gak usah. Udah. Jadi ini akhirnya gue ngefans dari dulu, tapi punya bajunya baru sekarang karena kebetulan vokalisnya temen gue almarhum. Tapi gue yang sangat sedih, gue sangat sayang, ya sangat respect dan gue sangat sayang sama baju ini. Gue sampai bilang sama bini gue, baju ini jangan sembarangan, gue bilang gitu. Iya sembarangan kayak gitu, saking sayangnya kan gitu. Akhirnya terus dia sebelum dia bilang nawarin merchant itu, ntar kalau lu bikin merchant ini, lu bikin baju, gue beli deh gantian gitu. Akhirnya gitu. Terus tapi ya Allah berkehendak lain, dia meninggalkan kita. Sedih sih. Gue sebenarnya berteman sama dia sebentar banget. Ada waktu setahun 2 tahun lah, setahun lah kalau misalnya dari 2020. Buat mengenang kan. Sebenarnya iya. Kenang-kenangan dari dia. Padahal cuma sebentar loh. Tapi menurut gue sangat sangat mendalam lah buat gue. Jadi gue sangat nggak semua orang punya. Iya dong.
Iya kan? Ya kalau semua orang punya gimana anjing, dia produksi berapa nih? Indonesia aja ada berapa juta? Coba. Berapa sih sekarang? Jangan salah. Ya maksudnya masa semua orang punya sih anjing? Iya, malu enggak malu. Ya gua aja. Gua punya baju band gua dulu. Iya, Hurricane dia punya enggak? Oh, ya, punya sih. Punya kan? Gua tanya lu kenapa pakai baju Megadeth? Hah? Apa? Kenapa pakai baju Megadeth? Gue juga buat mengenang lagi. Mengenang siapa? Ya, jadi gue sama personel Megadeth juga gue kenal. Si kenal. Siapa namanya? Jadi ada salah satu personelnya salah satu personel Megadeth. Itu ada yang meninggal juga. Namanya siapa? Namanya Nick Menza. Tadi gue hampir ngomong tuh. Oh, Nick Menza. Iya benar-benar. Itu gue kenal banget. Dari rumah lu jauh? Hah? Menza. Ya lumayan sih jauh. Nah sekarang drummer siapa? Hah? Kan dia meninggal nih. Siapa drummernya? Siapa drummer? Ya itu kan drummer Nick Menza. Kan ganti dong. Iya ganti. Kan katanya temennya si kenal. Gitu kan. Kenal gue. Waktu itu kan. Bromang juga nih, Bromang. Nah, itu dia nelpon. Oh, nelpon nih, Bromang gitu kan. Halo. Ya kan? Dia bisa bahasa Indonesia. Bisa. Megadeth bisa. Jago anjir sumpah. Dia ngefans sama. Gara-gara dia bisa bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya, dia nelpon kan. Terus. Mang gitu. Oh iya, naik. Si Ian nih kan. Niko Jan. Siapa gitu anjing. Terus gue lagi bikin merchandise nih kata dia gitu. Terus jual hari beli gitu. Oh gitu. Spesial lu nih. Tapi besoknya meninggal juga? Enggak besoknya, pas COVID kemarin. Sama dong kayak temen gua. Maaf ya ini bukannya itu. Enggak. Cuma itu. Bener tapi kayak gitu. Hah? Enggak. Terus ganti deh. Vergueren. Oh, Vergueren. Kayak nama ini anjir. Smackdown. Vergueren. Apa? Vergueren. Rob Van Dam aja. Gua enggak tahu lagi. Emang enggak ada Smackdown lagi. Vergueren ke Rob Van Dam gimana anjing? Iya kan. Vergueren, Rob Van Dam. Coba artikulasinya sama. Anjing. Vergueren, Rob Van Dam anjing. Dari depannya aja udah beda ya. Depannya F itu R. Belakangnya coba Ren. Ini dem anjing. Di mana lu ngambilnya dari mana coba? Iya kan artikulasinya gue bilang sama tadi. Oh iya. Iya, fandom. Cocokologi. Si Smackdown sama si Ben tuh. Lu katanya anak band lu ya? Lu anak stand up kan? Enggak. Nih, gua ada buktinya nih. Ada buktinya gue nih. Kumang juga anak band. Kumang anak band. Kumang anak stand up. Lah iya lagi anjir. Tuh. Lu yang mana ini? Ini gue yang loncat. Ini yang mana? Loncat. Ini nih gue ini yang hijau nih. Pokoknya bocahnya dari dulu poser, Mang. Yang ini? Iya. Itu nggak kelihatan anjing. Iya emang iya sih. Ini Pundi. Ini ada di Instagram nih gue nemu. Iya betul. Mana Pundi? Ini Pundi. Ini Pundi. Ngaku doang. Nah ini asli. Ini disclaimer ya. Itu tadi gue manggung di event. Ini Warped apa nih? Warped Tour. Warped Tour itu ini jadi gini. Dulu tuh fans tuh bikin ini ya. Itu biar keren aja anjing, sebenarnya enggak. Ini disclaimer. Sebenarnya ini bukan fans Warped Tour ya. Fans Warped Tour gede banget anjir. Nah ini biar keren aja sebenarnya. Gue kan poster ya. Ini gue waktu itu manggung di High Magazine. Di High Magazine. Tapi keren. Itu keren. Dulu gue manggung bareng Bestiality, Burger Kill, Outright. Itu band-band gede itu. Ngeband lagi lah. Anjay, keren le. Kenapa harus tahu ini? Kenapa ini? Jadi nih gue, ya bener oke, gue ngeband. Gimana ini? Nih gue ngeband di IBN Cawang, Institut Bisnis Nusantara waktu itu. Yeah. Terakhir manggung ini, Pick Up Dreams. Ini band kedua gue sebenernya. Anjing, ada dua bandnya. Padahal mah kalau main poster anjing. Main rapi kagak, yang penting keren aja kelihatannya. Udah dulu gitu. Nah ini gue main dulu waktu itu di truknya Hai gitu, Mang. Jadi si Hai itu bikin magazine tuh bikin truk tapi buat konser ke kampus-kampus kayak gitu. Nah, keren sih. Keren Mang, dulu keren. Sumpah ini keren. Padahal mah featuring anjing bayar. Bukan dibayar. Tapi karena dulu siapa namanya? Siapa? Arnold. Tony How. Bukan. Ido. Bukan, ini dulu karena GS-nya tuh gede-gede. Temen gue juga manggung waktu itu di sini. Yang hampir setara lah dulu.
Bukan, beda. Dulu bandnya dia bukan ke punk sih, ke hardcore. Nah, jadi sebenarnya ke hardcore karena aliran musik Pick Up Dreams tuh dari dulu tuh lebih ke breakdown tuh headbang, tapi enggak headbang banget, tapi dia lebih ke popang tapi ada headbangnya. Easycore ex punk rock sebenarnya. Jadi dari dulu tuh Pick Up Dreams kalau bikin Easycore ex punk rock. Ini 2021 ya. Ini 2021 gue baru posting nih, kalau nggak salah itu 2000 zaman gue kuliah. 2014-15 lah. 14-15 terakhir. Enggak. 2013 kemana? Ini baru lulus. STM ya, baru lulus terus diajakin manggung featuring. Waktu itu lagi kerja kita kan baru kerja. Akhirnya manggung lah gue. Nah ini gue main di sini. Menurut gue ini panggung paling nggak juga paling keren sih, cuma paling. Nih, lu anak band apa anak bola sih anjing? Tapi lu lihat apa? Main bola tapi kayak bully anjing enggak tuh. Lu yang mana? Nama lu siapa? Halim. Ini kok Asep anjing? Jadi gini ya. Saya mau kasih tahu lagi sebelumnya. Jadi ini saya diajakin main fun game mini soccer. Bajunya pasti gitu. Kalau main di soccer kan Forfeo gitu ya. Kalau Forfeo tuh biasanya karena kita waktu itu belum punya kostum. Jadi ya nyewa yang ada di Asep ini singkatan anjir. Apa? Ayah seksi. Kayaknya apa ya? Hah? Fotografer ya? Bukan lah. Ini kan ada tulisannya atasnya. Kelihatan anjir. Nih, Ayah seksi. Oh iya bener, Ayah seksi. Ini gue main di Ayah seksi waktu itu kan gue. Bukannya lu yang ngajakin waktu itu gue. Kan lu juga yang ngajakin anjir, lu main bola gak? Padahal gue gak bisa main bola ya. Susah kalau udah passion. Passion gak kata lu kayak anjing. Sebenarnya masih banyak ini gue nge-like lagi aja. Bukan? Lu tahu kan sebenarnya yang fans itu siapa gitu kan? Nah itu ya ini gue kecemplung sih sampai gue beli sepatu bola. Gue pernah main bola beli sepatu bola anjir. Aneh banget sih, sumpah. Itu gara-gara si Ito juga tuh itu tuh. Anjing. Ngajakin gue main bola. Ya kan? Itu Wembley men. Ya itu balik lagi kayak tadi sama gue. Saya belum pernah ke Inggris. Kalaupun ke Inggris saya bakal ke Manchester, nggak bakal ke Wembley. Kenapa lu bikin? Iya, kenapa nggak Old Trafford ya? Stratford End gitu. Stratford End. Lalu aja goblok. Ini salah satu ya gue lupa. Ini salah satu hal ya. Tapi coba lu lihat postingan yang tadi sama yang sebelumnya kan tadi World Tour gimana? Sekarang di mana ini? Ini fashion lagi ya. Susah. World Tour yang mana? Yang tadi. Kenapa banyak banget? Ini dengan istri saya. Dengan istri saya. Yang mana? Yang mana? Yang ini tadi. Wah ini gue curiga nih ini. Biasanya aneh biasanya. Lagi ini asli nih biasanya aneh banget nih. Enggak. Yang mana anjing? Yang tadi bener. Ini. Wah. Ini gue manggung. Ini gue manggung pertama kali sama Pick Up Dreams, Mal. Anjay. Ini manggung pertama kali sama Pick Up Dreams. Dani nih. Nah, itu makanya gini, Bang. Dani anak band juga deh. Anak band. Dia anak band banget. Asli. Dia cemas anjing. Oh, dia ada di program itu. Bukan program gua aja. Ada program kontrakan berisik. Oh, kontrakan berisik. Oh ya. Jadi dia ini sebenarnya menurut gue ya, gue belajar gitar itu dari dia banget. Siapa nih? Gue gak tahu lagi itu siapa. Jadi gini, ini gue main sore nih. Ini gue main sore nih, gue bareng si siapa? Ya si penting tuh. Si penting tuh. Iya sih, ini nih. Aja. Emang lu fansnya coklat lo ya? Iya, tapi gue mau pakai coklat ya? Iya. Enggak, ini sebenarnya masih alay. Nah, ini gue manggung di Semanju waktu itu. Pertama kali gue manggung di sini. Nah, ini kalau ini benar nih 2013 waktu Facebook kan ini ngambil. Facebook ini gue 2013 pertama kali manggung sama Pick Up Dreams. Nah, ini sebenarnya band kedua gue. Nah, tapi sebenarnya lebih panjang dari Pick Up Dreams gue. Tapi emang lebih lama di Pick Up Dreams malah daripada band gue yang pertama. Yang band pertama? Angel of Dormitory. Jadi pertama kali band gue tuh sebenarnya Angel of Dormitory pas gue kelas 2 STM.
Yang pertama kali ngajak tuh tadi itu si Dani. Nah jadi gini nih. Gue bertiga itu Angel of Dormitory itu bling-blingan, Mang. Konsepnya popang abis. Sampai lagu pertama gue juga popang abis. Nah setelah itu tuh gue manggung kan cuma berdua doang kan. Berdua doang, sorry. 2 kali doang, bener-bener 2 kali doang. Jadi Dika sama itu kelurahan. Cuma menurut gue yang parah itu. Apa? Dia Dika. Itu cewek-ceweknya anjir, sumpah. Tapi bukan ceweknya, crowdnya itu bener-bener ini. Bukan. Cewek-ceweknya kenapa anjir? Banyak. Enggak, cewek-ceweknya memang ya Dika tuh sama SMA 7 itu paling bagus lah. Karena anak gaul Cilengsi dan Cibubur itu banyak kan di sana. Dari sana, sekolah sana itu karena sekolah terfavorit. Jadi kalau misalkan negerinya nggak dapet SMA 7, masuknya ke ya Dika 11. Ini bukan promosi, pada masanya begitu. Pecah lah lu pede lah. Gua pertama kali manggung di Dika, manggung kedua di kelurahan itu tuh. Acara apa sih gue lupa. Gitulah sama lah gitu. Waktu itu yang bareng main Jenderal Kancil waktu itu gue. Jenderal Kancil bro. Gua tapi sumpah ya setiap gue manggung itu bandnya selalu gue kayak apa sih kalau misalkan manggung itu manggung sama band gede apa numpang nama gitu loh. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya pansos. Saya dulu bahasanya pansos ya bener. Ya itu akhirnya terus setelah itu Eko tuh gue keluar dari Angel of Dormitory lah. Biasalah. Gue tahu kenapa. Kira-kira mantan lu kan? Ya itu salah satunya terbesar ya. Tapi ya begitulah. Biasanya konflik anak ya gitu. Karena dulu anak band selalu bandel dan nakal. Takutnya mabok. Jatuh kan. Takutnya mabok kan ya. Atau misalkan main cewek gitu. Takutnya gue selingkuh ya gitulah pokoknya. Akhirnya gue selesai dan keluar dari Angel of Dormitory. Tapi kan gue main band lagi. Pick Up Dreams. Nah sebenarnya gue diajakin sama si Eko itu. Nah akhirnya Pick Up Dreams gue main di Semanju tuh pertama kali. Nah yang tadi tuh barusan foto tadi tuh gue main di bisnis IBN, Institut Bisnis Nusantara Cawang. Lalu sekarang udah berubah namanya, gue gak tahu apa. Sampai segitu gue akhirnya sekarang udah gak main band lagi, tapi kadang masih latihan tuh. Tapi udah jarang banget. Nah sekarang gue sebagai penikmat aja jadinya. Jadi penikmat band-band yang zaman sekarang aja, tapi lebih ke FOMO ya. Jadi kadang band ini nih yang lagi rame gue dengerin. Band ini lagi rame kayak di Synchronize kemarin lagi rame apa kayak The Adams dia. Lu juga dengerin The Adams dong. Nah The Adams tuh kita kalau kata The Adams kita adalah anak cucu. Nah sekarang gantian gue nih. Apa? Gue punya satu. Ada nih. Satu ya? Sebenarnya tidak satu. Sebenarnya tidak satu ya. Sebentar, sabar. Kita lihat ada ini, ada di sabar dong. Sabar dong. Ini. Nah, ini nih. Apaan? Ini nih. Ini tuh sebenarnya bukan pertama ya. Ini kesekian kalinya. Karena sebenarnya gini, gue sama Kumang skenanya beda. Tapi nongkrongnya bareng. Gue di skena yang gigs, kenapa Kumang pilihannya tuh beda sendiri. Dia pilih ke stand up. Kenapa stand up? Ini tuh kalau nggak salah pas Al-Bahri waktu perpisahan. SMK. Ini SMK. STM ini kayaknya lu dilirik cewek-cewek dari sini nih. Kenapa? Bener kan lu anak stand up tapi kan? Dulu. Tapi gue pernah nonton dia, gue tidur bro. Bukan guanya sih sebenarnya, gue bukan nonton dia, nonton stand up sih. Tapi gue pernah nonton lu juga. Manggung pernah gue nonton. Pernah, dia pernah. Gak pernah sih, sering gue nonton. Sering. Karena kita sama-sama respect bro. Meskipun beda. Gue nonton anjing tidur. Tapi gue nonton dulu baru tidur. Kalau nggak gitu gue tidur mulu di mana-mana. Ya. Coba kenapa? Stand up-an? Ya kenapa pilih stand up? Sedangkan banyak gitu kan, gue waktu itu skenanya band. Kenapa lu tiba-tiba ini? Dulu gue main sama temen gue juga nih, satu kelas. Namanya si Kumis. Oh ya teman kita. Iya benar. Kan lu sama gue sekelas. Nah si Kumis itu dia punya band. Betul. Terus? Nah salah satu personilnya itu dia punya kakak. Kakaknya itu dia waktu itu udah tergabung di Stand Up Indo Sukabumi. Siapa? Kang Iman. Iman. Gue nggak tahu tuh. Kakaknya. Nah itu dia kakaknya si Ijal. Kakaknya Ijal. Si Ijal siapa anjing? Gue gak kenal. Si Kumis ada lah pokoknya. Gitu. Iya. Terus gue tuh dipanas-panasin mulu sama dia. Kata dia, lu main ke rumah Kumis tuh? Iya. Nah ada dia bertiga kan mereka ngeband kan.
Nah, ya dia juga kata dia, gue lucu menurut dia. Emang sih ya, emang semenjak di tongkrongan yang paling lucu. Dia yang bawa jokes baru, emang dia yang bawa jokes. Kalau kita bawa huru hara, bawa megang minuman ya kan huru hara, tapi nggak huru hara banget sih. Gimana tuh selanjut? Ya, di mana sih? Stand up aja. Stand up apaan sih? Gue nggak tahu kan. 2012 tuh. Oh 2012. Stand up apaan sih? Gue nggak tahu anjir. Oh berarti skena lu dari 2009 tuh dulu ngapain? Kan kalau gue kan dari 2009 SMP anjing. Tapi 2009 gue udah dengerin lagu band. Tadi yang gue ceritain lagu. Tapi ngapain? Oh, Pigaskin gue Party Dogs gue. Ya, kan TV tenggelam di air kaca. Dihujat itu lu ada Party Dogs. Banyak yang gak suka Party Dogs kan. Gak suka Party Dilempar sendal aja. Zaman di Mekarsari Party Dogs dilempar. Tapi gue emang ngumpet sih waktu itu. Gue nonton. Jadi lu takut aja. Iya, emang. Balik lagi. Kenapa stand up? Ya, terus. Iya, panas-panasin. Lucu nih, stand up apaan sih? Kan. Tunjukin dah tuh video stand up-nya Bang Bintang BT. Oh, Bintang BT. Yang gondrong. Iya, gondrong. Zamannya materinya tuh masih ikat rambut, bando, ya. Oh, ini apa? One liner, apa? Ya, enggak itu. Tekniknya bukan one liner. Apa sih namanya? Sekali ngebeat, pecah, sekali ngebeat, pecah gitu kan ya? Oh, itu Ombin ya. Ombin tuh dola lah. Gua saat itu 2012 tuh lucu banget. Akhirnya gua nontonin videonya. Trigger tuh. Ya. Gua gak mau, anjing susah bikin kayak gini. Karena lu harus nyiapin ini kan. Itu dia nggak sekali 2 kali manasin, kali-kali lah. Akhirnya gue mau. Oke. Gue coba dah tuh. Pertama kali di mana? Karena kan si Ijal ini punya itu abang namanya Kang Iman. Nah, ya. Mau bikin komunitas stand up Cibubur. Bikin. Bikin dia foundernya. Foundernya dia. Foundernya tuh Kang Iman, Abai. Ya, terus ada Vivik sama Abai dengan kegantengannya gitu, ya, yang banyak cewek-cewek. Iya, digandrungin cewek-cewek. Ya. Berempat itulah yang gue tahu ya. Diajak tuh. Nah, saat itu stand up Cibubur katanya udah jadilah. Tapi belum udah open mic pertama. Udah open mic pertama juga gue nggak tahu di mana. Pak gue. Nah, open mic kedua gue datang. Open mic kedua stand up Cibubur. Langsung open mic. Wih gila. Lu dia pertama kali. Gue dianterin anjing. Gue masih Ijal itu. Dianterin. Dikenalin gue sama abangnya nih. Cuma gue ya udah. Akhirnya gue deket kan sama abangnya. Udah stand up. Kagak lucu. Berarti open mic pertama lu tuh gak pecah. Kalau gue kan beda ya. Bukannya menyombongkan diri, tapi memang. Ya terus, tapi kan beda Lim. Lu kan kalau latihan itu kan lu latihan gitu. Latihan udah jadi, baru lu perform. Tapi kan kalau anak stand up kan anak stand up itu latihannya open mic. Ada lagi sebelum open mic apa tuh kalau misalkan kayak sharing itu apa sih namanya? Comedy Buddy, Combat. Combat gitu kan. Jadi kalau misalkan lu ketemu anak-anak lu sebelum lu ya kan gua enggak tahu gua langsung bikin materi aja. Oh iya wajar sih ya. Gua juga sama main pertama kali juga. Emang harusnya kan gabung dulu. Gabung dulu tanya-tanya harusnya bisa tahu aja. Cuma gitu. Cuma ada beberapa komunitas yang kayak anjing gue ngomongin komunitas gue udah kagak di stand up. Iya. Bener. Ya pokoknya gue dulu pernah di stand up lah. Tapi kan tahun ya dari 2012. Dari 2012 sampai gue kuliah sampai 2016 gue. 2016 masih stand up. Sekarang udah namanya udah stand up Jaktim. Stand up Jaktim. Ya. Gue masih waktu itu gue satu angkatan sama Rahmat. Tapi Rahmat duluan sih dia bulan masuk. Beda satu open mic lah pokoknya. Beda 1 minggu. Ini menurut lu pencapaian tertinggi enggak anjing. Kan stand up terus. Ini gue cuma open mic doang. Kan sampai open mic gue mau gitu. Karena bukan kan stand up fest ini 2014 ya. Ya 2014. Berarti semester pertama nih kita nih. Ya. Udah mulai ngerasa gue lucu nih. Ya kan? Berarti lumayan luar anjing stand up fest. Itu kan yang service-nya yang di dalam indoor ya? Di dalam indoor. Nah, ini meskipun gue belum pernah nonton stand up sampai sekarang tuh belum pernah. Cuma panggung open mic doang. Sekarang open mic. Gue mau maju gitu. Oh gitu. Jadi volunteer ini ya apa ada telepon istri saya. Jadi tadi mana itu? Nih, ini berarti ya. Tanya lah. Lucu gak? Tapi ini lucu gak? Ya. Enggak lah sih. Menurut gue sangatlah wajar. Kenapa? Karena menurut gua ya lu bayangin ini hitungannya kayak lebarannya anak stand up kayak
Iya nggak sih? Ya kayak Java Jazz-nya. Java Jazz-nya musik lah ya, gitu. Nah, orang inspirasinya udah mau nonton komik-komik yang keren. Ya, gitu. Emang jadi tontonnya Uus, Panji gitu-gitu ya. Kurang lebih gitu kan ya? Ya, kurang lebih gitu lah. Ya kan gitu kan sih? Iya nggak sih? Ya kan, bener kan? Nah, akhirnya gue udah nggak stand up lagi. Nggak stand up lagi, kenapa? Kalau gue kan keluar karena waktu itu cewek, ya kan? Karena anak band lu bohong kalau misalkan bukan karena cewek, terus bukan karena apa ya? Pasti rata-rata banyak gara-gara cewek. Gara-gara cewek biasanya. Nah kalau lu, kan nggak mungkin gara-gara cewek. Bisa jadi sih. Ini ada yang suka sama Kumang nih gini. Enggak. Tapi gara-gara apa ya? Gara-gara apa? Ya gue bosen lah, nggak lucu. Bosen. Tapi gue sempat lucu. Gue sempat lucu. Gue sempat menang kompetisi antar pelajar. Nggak bawa nama sekolah. Oh, nggak bawa nama sekolah. Karena nggak, maksudnya belum tahu juga stand up itu apa. Iya benar. Karena aku mah waktu kelas 2 apa kelas 3 sih? Iya, maksudnya di situ juga. Itu kan tadi ada gambar yang gue. Ya, yang di sini nih. Sudah. Nah ini kan gue ngajuin, gue pengen stand up. Lumayan nih gue. Ini pecah. Karena ini pecah. Lu nonton kan? Gue nonton, ini jelas gue nonton karena kita bisa aja bareng kan jelas. Ya. Jadi karena lu nggak lucu nih, Mang. Ya mungkin diantara. Tapi emang gak lucu lah, udah nggak usah pembelaan. Ya, intinya karena dunia stand up tuh lumayan keras juga bro, karena nggak kayak band juga sebenarnya sama. Lu nggak asik ya kan, atau lu nggak keren lagunya, atau lu nggak punya masa yang banyak, bener anjir. Kayaknya nggak di stand up emang gitu. Oh iya, tapi kan kompetitornya banyak anjir, maksudnya kalau stand up kompetitor bangsa perusahaan. Maksudnya stand up tuh selalu memunculkan nama-nama bagus. Sekarang dunia TV banyak kan anak stand up, Bang. Iya, sekarang. Tapi ternyata dia kerja di TV dulu. Gitu kan. Jadi ada sama yang satu kerja dulunya. Jadi dulu kan kalau anak-anak stand up pengen sih kerja di TV lagi. Kerja di TV lagi sebagai ya pokoknya kerja di TV lah. Oh, kerja di TV lagi pengen. Ya gara itu. Ya sih bisa sebut pencapaian tertinggi sih panggung stand up sih. Oh ini kalau ini bisa tadi stand up bisa pencapaian tertinggi. Pokoknya panggung terbesar menurut gua lah. Bener kan? Gua nggak salah kan? Stand up fest. Ya stand up fest. Kalau ini itu memang lagi ada acara. Pokoknya ada acara di Cibubur lumayan gede nih. Di Ayam Lepas. Oh iya, sekarang udah nggak ada sih Ayam Lepas ya. Ada dulu ada di Cibubur. Ayam udah pada tidur. Ini acara musik anjir. Musik, doodle. Oh ini gue nggak jadi manggung. Doodle itu graffiti ya? Iya, doodle. Musik, doodle, terus. Ini acara gede nih. Lomba break dance. Oh iya. Gua. Enggak, tapi emang ini sponsor. Ini gue pakai baju sponsor nih. Sponsor Ayam Lepas ya? Dapat duit. Oh iya. Kalau gue kan main band belum pernah menghasilkan uang. Dapat duit mulu gue. Oh, gue pensi juga suka diundang. Selalu dapat? Apa enggak? Dapat dong. Maksudnya bukan berapa range. Dari beberapa lu stand up, kira-kira berapa kali lu nggak dibayar dari? Maksudnya banyak yang dibayar apa nggak dibayar? Lupa gue. Lebih banyak yang dibayar lah kan open mic. Open mic lebih sering. Oh gitu. Ya. Tapi lumayan lah buat seorang Kumang yang belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit, terus sambil pansos ya, pasti ada dong. Ada. Zamannya pasti lu ada. Promo dulu Twitter. Oh, bukan Instagram. Promo Twitter ada yang follow. Pesan ya kan? Itu. Pesan kan? Wah, enggak lagi anjir. Enggak lu. Ya itu. Berarti ini lumayan lah ya, dibayar lah ya. Ini lumayan. Tapi kalau anak band sebenarnya lucu. Ini gue lucu. Ini lucu ini gue nonton. Kumang gue ada zamannya gue nggak lucu, ada zamannya lucu, terus ada zamannya udah nggak lucu terus gitu. Oh karena itu yang memutuskan. Karena gue sempat audisi Suci juga berapa kali, gue 3 kali. Karena kan gue yakin ya waktu itu kan gue sama Ramet itu ya bareng mulu. Waktu yang pelajar tuh Ramet juara 1, gue juara 3 kalau nggak salah. Itu kan tapi kan tipis Mang, 1 sama 3. Ya. Jadi ada kemungkinan naiknya tuh barengan Ramet ada gitu loh. Ya pokoknya gue waktu itu di PNJ juga pernah sempat juara, waktu itu ada kompetisi di PNJ. Di PNJ itu sampai UI, Politeknik Negeri Jakarta. Oke, gitu. Itulah, udah. Oke. Kita masuk ke segmen Halo. Ngapain sih bego Drummer, bro. Drummer. Kan gua pernah main band anjir. Ngefes aja gitu. Nih, pertama. Apa nih? Kalau lu punya Alphard, ini gimana nih, nanya ke gua apa gimana nih? Dulu aja lah. Oke, kalau gua punya Alphard,
bodo amat. Meskipun gue punya apart, tapi apartnya bakal gue sewain. Kenapa emang? Karena Silverbird. Jangan Silverbird juga. Jadi ini aja kayak Grab gitu. Tapi bukan gue yang bawa. Karena gue otaknya cuan sebenarnya sih. Meskipun gue yang punya, gimana caranya itu apart? Untung anjing. Kan bensinnya mahal. Ya gimana caranya biar dapat untung lah. Bisa ya, kan caranya anjing? Sehari 1 juta gitu nggak apa-apa. Yang penting apartnya bisa kebeli lagi. Jadi bisa dapat 2 kalau gue gitu. Jadi ini impian bini gue juga sih, gue pengen punya apart. Ya semoga ada rezeki bisa punya apart gitu kan. Amin. Ya itulah. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue punya apart. Kalau gue punya apart, gue mau ngajakin lu lah. Kan gue udah punya apart. Iya, gue nggak boleh. Kalau mau, lu nggak mau lu sombong. Kan gue udah punya apart mau 2. Apa ya? Apa? Ayo. Ya gue mau ngajak keluarga gue jalan-jalan. Gue mau sayang keluarga, lu mau kagak ya? Kan tadi kan gue punya apart impian bini gue. Jadi kan tadi gue bilang yang satu buat kerja biar dapat duit, yang satu buat gue. Kalau dapet, kan ini disewain biar dapat duit. Kalau punya apart nggak ada S-nya, kalau ada S-nya berarti banyak. Kan kata kerja itu beda di bahasa Indonesia. Oke, next. Apa? Kalau orang tua lu Raffi Ahmad. Gua Cipung dong. Cipung gua. Kalau gua Cipung di apart, ya iyalah kebeli 12, 10 gak bisa. Beli Lambo 2 sama rumah 1 buat keluarga gua. Jadi kan misalnya gue Cipung udah gede nih ya kan, punya istri. Selalu Cipung aja. Karena kalau orang tua lu Raffi Ahmad ya gue bisa aja tiba-tiba namanya bukan Cipung. Kalau jadi iya nggak apa-apa, gue mau kan karena Cipung lucu mah. Gue suka sama Cipung lucu banget. Jadi ini misalnya nih gue punya rumah Lamborghini, udah menurut gue orangnya sederhana sih, jadi ya punya rumah 1 Lamborghini 3 nggak apa-apa. Ya itu pokoknya. Kalau orang tua lu Raffi Ahmad, Raffi gimana? Dari kecil punya tabungan. Kaya gitu ya. Kaya. Ya kan? Kurang lebih begitu kan? Iya gitu ya. Kaya.